Yang keberapa kemarin? Yang kemarin bagian yang ke-8 kita telah menjelaskan bahwa ekonomi ketuhanan itu ekonomi yang memenuhi prinsip-prinsip ketuhanan yang sholih likulli zaman wa makan, yang sesuai pada zamannya dan sesuai pada tempatnya dan sesuai pada kondisinya. Dan itu berjalan dari mulai adanya Islam, yang tidak lain untuk menetapkan dan menentukan al-musawah al-fi'liyah, untuk menentukan, memastikan al-musawah al-fi'liyah. Itu nomor 1. Musawah fi'liyah itu kesetaraan yang sebenarnya. Jadi kalau seorang penguasa, presiden, membuat sebuah kebijakan ekonomi kepada bangsanya, rakyatnya, intinya di depan hukum harus al-musawah al-fi'liyah. Dalam kebijakannya harus sama, kesetaraan yang sebenarnya, setara. Nggak bisa presiden membuat kebijakan hanya untuk orang kaya memudahkan, orang miskin menyusahkan. Tidak begitu. Atau untuk orang Jawa memudahkan, untuk orang luar Jawa menyusahkan. Tidak begitu. Tapi mau Jawa, luar Jawa, Islam, non-Islam, kebijakannya itu harus al-musawah al-fi'liyah, setara. Nah, Islam harus memastikan itu. Ekonomi ketuhanan harus memastikan itu. Nomor 1. Nomor 2, harus memastikan adanya domanu hadil kifayah awil rina di kulli mu'atin. Itu nomor 2. Harus memastikan kecukupan yang memadai. Jadi seorang pemerintah atau negara itu harus memastikan setiap masyarakat ini mempunyai kecukupan yang memadai. Kebijakannya untuk itu. Nah, kalau ternyata sekarang lagi COVID kayak gini, susah gitu, ekonomi resesi minus 4,8, dan tidak hanya di sini, bagaimana untuk memastikan kecukupan masyarakatnya, bangsanya? Ini prinsip yang nomor 2, harus bisa memastikan kecukupan. Jangan sampai ada masyarakat yang mati kelaparan, mati karena kelaparan. Lalu ketika sekarang, misalnya contoh nih, ekonomi
rumah tangga mati. Ini sekarang kan ekonomi rumah tangga mati. Ketika ekonomi rumah tangga mati, artinya purchase power tidak ada, kekuatan untuk membeli tidak punya. Ketika kekuatan untuk membeli tidak punya, maka sektor produksi akan mati karena nggak ada yang membeli. Nah, kalau sudah sektor produksi mati, maka nanti sektor government akan mati. Kenapa? Karena nggak bisa bayar pajak. Sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku. Nah, sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku. Nah, rumah tangga mati, produsen mati, nggak bayar pajak, pemerintah mati. Finance mati karena nanti ini ngutang kredit, kreditnya nggak bisa bayar, orang nggak bisa jualan, banknya nanti mati, NPL-nya tinggi. Di situasi kayak gini tuh, apa yang harus dikeluarkan kebijakan pemerintah? Nah, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan apa di situasi mati kayak gini. Dan matinya kayak gini tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun begitu sama. Singapura lebih dalam lagi resesinya. Di Indonesia masih alhamdulillah. Kenapa masih alhamdulillah? Masih bersyukur karena tanah di Indonesia masih luas. Bertani masih bisa. Bertani masih bisa artinya untuk kecukupan makan dan minum masih ada. Siapa saja masih orang mau nanam, tanaman itu masih bisa dimakan. Nah, mestinya pemerintah membuat kebijakan hari ini, panggil itu Menteri Pertanian, tanya, Menteri Pertanian, ini musim pandemi COVID-19, apa saja kebutuhan yang kemarin kebutuhan impor, yang biasanya impor apa saja? Dijawab oleh Menteri Pertanian, ini daftarnya: beras, bawang putih, kedelai, jagung, itu pun masih impor. Misalnya kayak gitu. Bilangin, mulai hari ini momen untuk tidak usah impor. Minta ke warga bangsa ini untuk melakukan inisiatif memenuhi kebutuhan itu. Pemerintah kasih uang, nah, kasih keringanan, kasih subsidi agar mau nanam beras, mau nanam bawang, mau nanam kedelai, mau nanam jagung, kasih subsidi. Mungkin subsidi bibitnya, mungkin subsidi pupuknya, pasarnya diambil oleh Bulog. Kata Pak Menteri, wah, duitnya mana? Kasih uang. Pemerintah kasih uang. Nggak punya uang, print saja uangnya. Ya di print aja. Nah, itu untuk menutupi impor, biar nggak usah impor. Nah, hari berikutnya panggil Menteri Perdagangan. Barang apa saja yang bisa hari ini dibutuhkan untuk diekspor,
Wah, ditulis nikel ini emas atau apa, ditulis jadwalnya yang masih bisa ekspor. Nah, yang bisa ekspor itu biayai agar orang pada kerja. Kalau orang pada kerja, makan sebagaimana tadi orang yang pertama untuk biayai bagaimana subsidi pertanian biar tidak import lagi. Dan sekarang membiayai yang untuk ekspor. Nah, nanti akan mendatangkan dolar. Nah, kalau nggak punya duit, print duitnya. Nah, kenapa? Keuntungannya ada dua. Satu, daripada nunggu-nunggu investor nggak datang-datang bawa duit, ngeprint saja duitnya untuk membiayai proyek-proyek yang jelas hasilnya untuk ekspor. Yang jelas hasilnya ekspor. Karena nanti ketika diekspor akan menghasilkan dolar. Nah, satu, capital outflow, dolar keluar, kita mau ekspor karena kita kita mau import menjadi tidak import, akhirnya kita ekspor. Itu nanti pelan-pelan akan balance tradingnya atau bahkan surplus. Kalau sudah surplus, nanti orang-orang karena bilang ini duit dari ngeprint, pasti orang-orang hebat itu akan ngomong begini, nanti inflasi karena duitnya ngeprint. Kalau saya, ya tinggal ditarik aja duit rupiahnya yang sudah dapat dolar, dikeluarkan, itu akan balance lagi. Nah, itu akan balance lagi, dikeluarkan dolarnya. Nah, itu punya kebijakan kayak gitu, itu namanya wadomanu hadil kifayah likuli muatin. Bagaimana memastikan kecukupan yang memadai agar jangan sampai ada orang mati kelaparan. Dengan ada dua kebijakan kayak tadi saja, orangnya akan kerja, dapat duit, bisa makan. Nggak ada duit, print duitnya. Begitu pula daripada nunggu investor sendiri aja print duitnya. Coba yuk bayangkan, negara Cina jualan potongan kuku jepitan kuku. 10.000 dapat 3 biji. 10.000 dapat potongan kuku 3 biji. Yang jual sudah untung 5.000. Berarti harganya 5.000. Itu kok bisa jual itu? Karena yang ngeprint itu, yang penting 5.000 itu jadi dolar masuk ke Cina. Orang Cinanya jadi kerja di kampungnya, makan. Nah, kalau model kayak gini nunggu investor, nungguin Omnibus Law jadi, Omnibus Law jadi juga belum tentu investornya datang hari ini. Susah. Nah, harus ada terobosan kebijakan yang untuk domanu hadil kifayah awil ghina likulli muatin. Ini memastikan, itu nomor 2. Nomor 3, memastikan watahqiqut tawazun al-iqtisadi baina afrodil mujtama. Nah, ini merealisasikan tawazun, balance. Kayak tadi, membalancing kebijakan antara afrodil mujtama, member of society. Jadi memastikan kebijakannya itu balance, tidak pilih kasih antara yang besar dan antara yang kecil. Yang kecil nggak punya tanah, alat produksi
produksi selebar daun kelor nggak punya, yang besar satu perusahaan dapat 5 juta hektar. Nah ini nggak balance ini. Bagaimana pemerintah harus balance? Inilah kebijakan ekonomi ketuhanan. Itu harus merealisasikan balancing dalam kebijakan untuk tiap individu-individu di negara itu. Itu kebijakan nomor 3. Nomor 4, wa mabda'ul milkiyah al-masdujah al-khosoh wal-amah. Harus bisa memastikan sebuah negara, pemerintah mempunyai kebijakan khosoh dan amah. Mana untuk kepentingan publik, mana untuk kepentingan individu, pribadi, afrod. Kepentingan umum didahulukan jika ada tadoru, jika ada friksi di antara kepentingan khosoh yang khusus dengan kepentingan yang umum, maka dahulukan kepentingan umum. Memastikan kepentingan khos dan kepentingan umum itu berjalan seimbang, karena dalam ekonomi ketuhanan kebijakannya mengakui kepemilikan untuk publik, untuk umum, dan mengakui pula kepemilikan untuk individu-individu. Bukan yang individu-individunya di gede, untuk publiknya tidak, ya enggak. Jadi itu harus seimbang. Yang kelima, wa mabda'ul huriyah al-iktisadiyah al-muqayyadah, bahwa ekonomi ketuhanan harus memastikan prinsip al-huriyah al-iktisadiyah, prinsip freedom of economic freedom, kebebasan ekonomi. Nah, tapi bebasnya ini tidak dilepas tanpa aturan, tanpa batasan, tidak. Bebasnya ini al-huriyah, al-iktisadiyah, tapi yang al-muqayyadah, yang dibatasi. Gua bebas-bebas karpe dewe. Ada satu company dapat tanah 5 juta hektar. Sementara ada banyak orang tidak mempunyai tanah sedaun kelor pun, walaupun orang asli lahir di sini. Nah, ini nggak bisa kebijakan kayak gitu. Merdeka, merdeka, freedom, freedom. Tapi ada batasnya. Lah yang batasi sopo? Yang batasi adalah government, pemerintah. Aturan, undang-undang. Nah, ekonomi ketuhanan harus itu. Jadi bebas, tapi tetap ada aturannya. Ada al-muqayyadah, ada batasnya. Itu nomor 5. Nomor 6, wa tadkhulu ad-daulah fin nasyatil iktisadiyah. Nah, untuk kepentingan publik yang mungkin kalau dilakukan oleh swasta nggak mampu, swasta nggak mampu untuk menjawab kepentingan publik yang besar-besar, maka pemerintah bisa masuk dalam nasyat al-iktisadi. Dalam nasyat al-iktisadi, pemerintah bisa masuk, yaitu dalam aktivitas ekonomi, economic activity. Bentuknya apa? Bisa berupa BUMN masuk,
Tapi BUMN ini adalah untuk yang masyarakat nggak mampu. Jangan bikin BUMN untuk melawan masyarakat. Itu konsep yang salah. Ini tadakhul ad-daulah, masuknya negara dalam kancah aktivitas ekonomi, dalam ekonomi ketuhanan itu dibolehkan. Itu yang sifatnya kifayah, hadil kifayah, yang orang-orang secara afrod itu nggak mampu melakukan itu, berat. Yang nggak mampu secara swasta itu harus dilakukan oleh negara agar kepentingan itu tercukupi. Jangan masuk pada bisnis-bisnis yang berantem dengan kompetitornya masyarakat kecil, apalagi itu konsep yang salah. Konsep BUMN, negara masuk dalam kancah ekonomi itu mestinya untuk yang pengusaha-pengusaha kecil nggak mampu, dan padahal itu dibutuhkan untuk bangsa ini. Itu pengadaan jalan tol dari Kalimantan sampai mana, bikin rel kereta api, satelit. Nah, yang gitu-gitu itu yang kebanyakan orang nggak mampu ngurusi, itu diurusi oleh BUMN, oleh pemerintah masuk di situ. Jangan BUMN ngurusi retail yang kompetitornya sama-sama rakyat kecil, bukan begitu. Urusan Pertamina oke, bagus, karena untuk memenuhi fuel se-Indonesia itu besar sekali. Nggak mungkin masyarakat kecil mampu untuk itu. Nah, oke, BUMN masuk. Yang kayak gitu-gitu, listrik, untuk memastikan se-Indonesia bisa masuk, punya listrik semua. Nah, itu yang kayak gitu-gitu itu baru BUMN. Tadakhulud daulah finnasatil iktisodiyah. Negara boleh masuk. Nah, inilah yang disebut ekonomi ketuhanan. Apakah di negara Pancasila ini sudah semacam ini atau belum? Nah, itu nanti bisa dilihat sendiri. Coba Anda pastikan itu. Itu prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam kebijakan ekonomi ketuhanan. Selanjutnya adalah taswibu ba'dil mafahim. Taswib ba'dil mafahim itu artinya membenarkan sebagian pemahaman, meluruskan sebagian pemahaman. Berarti ada pemahaman yang tidak lurus, yang belum lurus, yang belum sesuai. Dalam kasusnya mempelajari tentang ekonomi ketuhanan atau Islamic Economic Policy. Apa yang belum sama, yang belum pemikiran dan pemahamannya itu sama di publik itu, dalam konteksnya adalah konteks ekonomi. Ini yang kita akan bahas, kita untuk luruskan pada bagian sekarang ini. Bagian yang keberapa? Bagian yang ke-9. Hadza wa inna taqayyudu bi usulin aw mabadi'il iktisadiyah muayyanah.
ja'al bihal islamu mundu arba'ati ashkuran la yakni kama tasawwarul ba'du annal iktisadal islami la ya'buru illa marhalatat tarihiyah muayyanah hiyal marhalah al-iktisadiyah al-bidaiyah allati dhahara fiha bihaitsu la yasluhu li aslil yaum asrul fada'i wadzurrah. Ada orang punya pendapat, namanya saja pendapat ya, pendapat ya macam-macam. Pendapatnya bahwa inna taqayyud, sesungguhnya kepatuhan biusulin dengan asal prinsip-prinsip dasar au mabadi iktisadiyah atau prinsip-prinsip ekonomi muayyanah yang tertentu. Ja'a datang biha dengan prinsip-prinsip dan usul apal islamu Islam mundu arba'ati ashkurnan, semenjak 14 abad. Jadi Islam datang semenjak 14 abad yang lalu, telah membawa mabadi al-iktisadiyah muayyanah. Sudah membawa itu 14 abad yang lalu. Ya sekarang sudah 15 abad yang lalu lah. 15 abad yang lalu Islam telah membawa mabadi iktisadiyah muayyanah. Layakni kama tasawwaro, layakni bukan maksudnya kama tasawwaro, seperti hal yang Anda bayangkan, seperti hal yang Anda bayangkan. Kama tasawwaru, kama tasawwaru seperti yang Anda bayangkan. Layakni bukan maksudnya kama tasawwaro, tasawwaro ya tasawwuru, kama tasawwaro sebagaimana yang membayangkan siapa al-ba'du sebagian orang, bahwa anal iktisadal islami, sesungguhnya ekonomi Islam atau ekonomi ketuhanan itulah yu'abbaru, tidak melintasi illa an marhalati tarihiyah muayyanah, kecuali hanya melintasi fase-fase sejarah tertentu. Ada orang, sebagian orang punya pikiran bahwa ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam itu tidak melintasi sejarah, tidak melintasi kecuali hanya fase-fase sejarah. Sejarah Utsmaniyah, sejarah ini, cuma kayak gitu. Ada orang yang punya pendapat kayak gitu. Iyal marhalatil iktisadiyah, ia bermula fase-fase marhalah tarihiyah muayyanah. Itu al marhalah al iktisadiyah, fase-fase ekonomi al bidaiyah, yang permulaan allati dhahara fiha, yang muncul fiha pada fase-fase tarihiyah muayyanah. Bihaitsu la yasluhu, sekiranya tidak pantas apa
Islamic economic, ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam tidak sesuai li'asril yaumi pada masa sekarang. Yang lahirnya dari 14 abad yang lalu itu kama layani kama tasawarul batu, itu tidak seperti yang dibayangkan orang-orang yang tidak memahaminya. Sebagaimana orang itu menggambarkan bahwa ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam itu tidak melintasi, kecuali hanya melintasi fase-fase sejarah saja, tapi tidak bisa diaplikasikan di dunia nyata. Itu hanya tulisan sejarah saja, fase-fase sejarah. Ada orang ngomong begitu. Itu tidak benar kalau ada orang punya pikiran kayak gitu. Yaitu ekonomi Islam itu hanya pada fase-fase ketika Islam baru mulai. Itu juga tidak benar. Ekonomi agama Islam atau ekonomi Islamic ekonomi atau ekonomi ketuhanan itu tidak cocok dan tidak pantas untuk ekonomi zaman sekarang, li asril yaum. Karena ekonomi zaman sekarang itu sudah ekonomi zaman luar angkasa dan ekonomi zaman atom. Jadi ekonomi Islam itu tidak sesuai. Itu juga tidak benar. Kama layakni sebagaimana bukan maksudnya, kama zahabat sebagaimana membahas siapal ba'du sebagian, al-akhoru yang lain, yaitu ketika termasuk harus diluruskan ketika ada sebagian orang mengatakan wadu'aku yudun alal aqli wal fikri tahadda min harokatihi. Nah ini juga harus diluruskan. Ekonomi Islam itu hanya untuk membatasi pikiran saja sampai nggak bisa bergerak. Ekonomi Islam hanya adalah ekonomi yang untuk membatasi pikiran sampai tidak bisa bergerak. Nah, kalau ada orang punya pendapat gitu, itu juga harus diluruskan. Tidak benar begitu. Waktu aku yudun naruh satu batasan alal akli atas akal wal fikri dan pikiran, tahadda yang membatasi min harokatihi dari gerakannya. Wadhalika bermula hal itu mata lahirna, kapan kita menyadari, mata lahirna, kapan kita menyadari amreni asasia ini, dua hal yang penting, yang pokok, dua hal pokok. Kita harus menyadari dua hal pokok itu. Apa dua hal pokok? Awaluha, yang pertama, anna hadhil usul awil mabadi al-iktisadiyah qalilah wa muhaddadah. Ini yang harus kita umat Islam paham, apalagi ustadz-ustadznya. Anna hadhil usul, karena sesungguhnya pokok-pokok pondasi ini, awil mabadi atau prinsip-prinsip al-iktisadiyah, prinsip-prinsip ekonomi, itu qalilah sedikit, wa mahdudah dan terbatas. Sumber hukum kita Al-Quran dan As-Sunnah segitu-gitunya, dari dulu tidak nambah. Ya segitu. Persoalannya menambah, perkembangannya tambah.
pembangunannya tambah, problemnya tambah. Nah, lalu gimana ketika mabadi dan usulnya qalilah wa mahdudah, waja'at amah sholihah likuli zaman wa makan. Tapi walaupun usul dan mabadi iktisadiyah itu qalilah wa muhaddadah, Quran nggak tambah, hadis juga nggak tambah, aplikasi di lapangan yang tambah terus. Wajaat dan datang apa mabadi iktisadiyah amatan secara umum, sholihatan di kulli zaman, yang sesuai tiap-tiap zaman, wa makan dan tiap-tiap tempat. Nah, mabadi ini, mabadi ekonomi ketuhanan ini adalah datang yang solihatan likuli zaman wa makan, solih likuli zaman wa makan. Waqad qarrara hal Islam ka khatamil adyan. Waqad qarrara, dan sungguh telah menetapkan pada usul wal mabadi al iktisadiyah, siapa apa al Islamu Islam ka khatamil adyan, sebagai agama terakhir, penutup agama terakhir, litakuna, agar supaya jadi itu dalil jadi itu dalilal insaniyah, menjadi dalil kemanusiaan, lil harokah, untuk bergerak, al mutatawwirah, yang terus berkembang, nahwa ahdafiha, sebagaimana tujuannya, tujuan al-mabadi al-iktisadiyah. Fahiyya laisat illa nuran, fahiyya, maka bermula al-usul awil mabadi al-iktisadiyah, illa nuran, kecuali hanya cahaya, yastabi'u, yang menyinari bihi, dengan nur, menyinari al-aqla, akan akalnya, inda tafkirihi, ketika berpikir. Walaisat fin nihayah, bukannya dalam akhirnya, illa ma'alim wa khututon, illa ma'alim wa khututon, kecuali landmark, wa khututon atau tonggak, kecuali sebagai landmark atau tonggak, wa khututon, dan len, garis, aridotan, yang melebar, tasilu, yang nyampe, bil fardi, pada individu-individu, wal mujtama, dan publik masyarakat, ila sa'adatid dunia, sampai pada kesuksesan di dunia, wal akhirah, dan kesuksesan di akhirat. Ketika ada orang ngomong tadi di depan, ekonomi ketuhanan nggak sesuai dengan zaman sekarang, li asril yom, asril fadha wa dzurrah. Zaman kayak gini kok masih make ekonomi ketuhanan. Nah, ini mestinya orang itu harus memahami dua hal. Kalau ada orang masih mempersoalkan kayak gitu, yang pertama bahwa al-usul awil mabadi iktisadiyah qalilah wa mahdudah, dasarnya dari Al-Quran dan hadis ini qalilah wa mahdudah, jaat, yang datangnya itu untuk mengawal zaman dan makan tempat. Islam telah sebagai agama yang terakhir, penutup, itu
Terus litakuna dalilul insaniyah lil harokah al mutatawwirah nahwa ahdafiha, bahwa prinsip-prinsip ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam bisa untuk menjawab dalil kemanusiaan untuk menggerakkan lil harokah al mutatawwirah yang terus menerus sesuai tujuannya. Karena apa? Karena mabadi iktisodiyah itu nur, cahaya yang terus akan yastadi ubihil aql, cahaya yang terus akan menyala. Nah ini ketika cahaya yang terus menyala, yang tidak akan pernah berakhir, laisat finihaya, kecuali itu adalah ma'alim makhututan aidoh, yang sampai membesar cahayanya itu akan menerangi bil fard wal mujtama ila sa'adatid dunya wal akhirah, yang terus akan menerangi secara individu, masyarakat secara individu dan masyarakat secara society atau secara entity. Itu nomor satu. Nomor dua, prinsip-prinsip ekonomi ketuhanan anna hadhil usul al-mabadi al-iktisadiyah, sesungguhnya prinsip-prinsip ekonomi ketuhanan itulah tata'alaku illa bil hajat al-asasiyah al-lazimah. La tata'alaku tidak akan connect, nyambung, kecuali dengan illa bil hajah al-asasiyah, kecuali dengan kebutuhan yang sangat mendasar al-lazimah yang pasti, likulli fardin au mujtama, untuk kepentingan individu-individu, au mujtama atau kepentingan publik masyarakat. Jadi baik, jadi doktrin-doktrin ekonomi ketuhanan itu tidak akan pernah berhubungan kecuali hanya dengan itu. Jadi berhubungannya itu hanya dengan yang sifatnya asas, yang sifatnya yang paling penting-penting untuk likulli fardin au mujtama, untuk kepentingan individu-individu dan kepentingan mujtama, society, publik, kepentingan bersama dan kepentingan individu. Bughdun nazari, apapun yang dilihat, andarajati tatawurihi, dari derajat perkembangannya, au madan nasyati, atau rentang aktivitasnya, au mada an-nasyatil iktisadi, atau rentang aktivitas ekonominya, au nau'iyati adawatin, atau kualitas alat produksinya, wawasa ilil intaji, dan alat produksinya. Jadi usul dan mabadi, prinsip-prinsip dasar ekonomi ketuhanan atau ekonomi Islam itu hanya ngurusi tentang hajat asasiyah, kepentingan-kepentingan yang asas, yang pondasi, yang pasti, yang dibutuhkan untuk menjawab likulli fardin au mujtama, tiap-tiap individu atau entitas, entity, publik, yang
sesuai dengan derajat perkembangannya. Zamannya sudah zaman atom, zaman dzurrah, kita juga sesuai. Zamannya juga kita sudah zaman satelit, kita juga sudah sesuai. Jadi prinsip ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam itu adalah sesuai dengan mau zaman apa saja. Mau alat produksinya zaman alat produksi yang sehebat apapun. Ini nanti kelihatannya ke depan sudah ada negara yang lagi memproduksi sebuah teknologi, yang teknologi itu nanti diterbangkan ke luar angkasa untuk menyerap sinar matahari, yang sinar matahari itu nanti ditembakkan ke satu wilayah negara, yang sinar matahari itu bisa jadi listrik. Jadi nggak perlu bayar bikin listriknya pakai solar, diesel, atau pakai coal mining, batu bara. Nggak pakai itu lagi sudah nanti. Dan sekarang lagi dikerjakan itu. Saya sudah melihat di sebuah negara, saya sudah datang ketika cerita itu. Tapi di negara lain sudah jadi juga, ngambil air sudah nggak dari laut, dari tanah lagi, atau dari laut, enggak. Ngambil air sudah tidak dari tanah, ngeduk, sumur, atau dari laut, tidak. Dari mana? Dari udara. Dicontong dari udara, nanti dialirkan ke gurun mana itu nanti akan kehujanan di situ, dicontong di situ. Dan saya sudah melihat itu juga. Ada sebuah negara yang sudah bisa menggiring air di udara, diarahkan ke negara mana. Jadi ngambil air sudah nggak harus dari bawah. Dan saya sudah disuruh melihat teknologinya. Sebuah negara lagi sudah kayak gitu. Sekarang satelit ini sudah bisa nembus ketebalan tembok ini. Jadi kamu lagi tidur terlentang itu bisa dilihat. Tembok ini kayak gini udah bisa tembus dari satelit untuk ngelihat kamu yang lagi terlentang. Nah, ketika zaman yang sudah terus berkembang semacam ini, apakah sistem ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam ini adalah sesuai? Nah, ada orang bilang, sudah nggak cocok itu ekonomi Islam, sekarang udah zaman gini. Yang begitu itu kan hanya pengembangan tatawurnya alat produksi, yaitu tatawurnya adawatul intaj wawasa ilih. Alat itu hanya perkembangan alat produksi. Makhluknya, manusianya sama. Jadi kalau perkembangan adawat wawasail intaj itu malah akan diaplikasikan untuk mendukung sesuai dengan mabadi dan al-usul al-iktisodiyah yang sholihatan di kulli zaman wa makan. Itu. Jadi begitu, tidak harus kita ini sekarang zaman maju kok kemudian kita mau pakai ekonomi ketuhanan buat apa? Bukan begitu cara berpikirnya. Jadi dua hal yang demikian, bahwa
Ekonomi ketuhanan adalah sebagai cahaya yang terus akan menuntun pikiran kita masing-masing untuk membawanya sampai tasil bil fardi wal mujtama ila sa'adati dunya wal akhirah, akan menuntun untuk kebahagiaan dunia akhirat. Itu satu. Nomor duanya, mabadi dan usul iktisadiyah itu bertaliannya dengan kepentingan-kepentingan yang mendasar, mau kondisinya semaju apapun tatawurnya sebuah negara, derajat tatawurihi al-madan nasyad al-iktisadi itu mempunyai teknologi yang besar, nau'iyati adawat wa wasailil intaj yang sebesar apapun, yang seperti yang saya gambarkan, itu masih butuh guidance yang selalu menyala ini, karena derajat tatawurnya itu bisa terus-menerus berkembang. Nomor dua, al-madhab al-iktisadi al-islami wal fikri al-mariksi. Kita besok akan menjelaskan tentang doktrin ekonomi ketuhanan dengan cara berpikir Karl Marx. Karena kan sesungguhnya di dunia ini ada tiga model bentuk ekonomi. Ada ekonomi yang kalau saya bahasakan di sebelah kanan, yang mementingkan hanya kepentingan pribadi-pribadi dan liberal, itu saya taruh di sebelah kanan. Tapi ada kepentingan doktrin ekonomi yang untuk mementingkan orang banyak terus, pribadinya dikalahkan, unsur negaranya didahulukan untuk kepentingan umum. Sama rasa, sama enak, sama rasa. Orang dibikin sama semua, suruh kerja sebagai orang, sebagai alat kerja, alat ekonomi. Nah, itu pikiran sebelah kiri, termasuk pikirannya Karl Marx. Nah, lalu pikiran atau doktrin mazhab ekonomi ketuhanan itu di sebelah mana? Di sebelah kanan tadi yang pribadi semua, tidak boleh ada BUMN di sebelah kanan. Tidak boleh ada negara ikut-ikutan. Di sebelah kiri tadi semua negara aja, untuk kepentingan orang banyak aja, nanti orang banyaknya itu kita jatah. Nah, gitu. Usaha bersama aja. Itu yang sebelah kiri. Lalu Islam, prinsip-prinsip ekonomi ketuhanan di mana? Jawabnya, prinsip-prinsip ekonomi ketuhanan adalah di antara dua itu. Ya, mengakui prinsip-prinsip ekonomi individu, diakui, dan prinsip-prinsip ekonomi bersama yang dilaksanakan oleh negara. Nah, itulah besok kita akan mengkaji tentang prinsip-prinsip ekonominya Karl Marx. Cukup sekian, insya Allah bagian ke-9 besok kita akan bahas itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.